Perkenalkan, nama saya Diana. Saya mengajar di SD Negeri 36 Bojong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada modul 1.1 membahas mengenai Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran juga dapat diartikan sebagai proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain yang menjadi budi pekerti yang lebih baik. Sebelum saya mempelajari 1.1 ini pada modul pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada 6 yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu saya hanya mentransfer ilmu atau informasi yang saya dapat kepada peserta didik. Yang kedua, saya lebih fokus pada materi yang saya sampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada nilai ilmu pengetahuan daripada keterampilan atau ilmu-ilmu yang lainnya. Yang keempat yaitu senang jika siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Yang kelima yaitu siswa harus bisa menghafal materi yang saya sampaikan. Yang keenam yaitu informasi hanya berpusat pada guru. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas adalah merupakan sebagian yang salah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa yang pertama yaitu saya harus bisa menyadari bahwa saya akan melakukan pembelajaran secara menyeluruh, yaitu saya akan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, psikomotoriknya, budaya, sosial, dan spiritual yang ada dalam peserta didik. Yang kedua, siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu guru sebagai fasilitator, yaitu menuntun peserta didik menjadi agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, bukan hanya sebagai menuntut peserta didik tersebut menjadi lebih baik, tapi kita sebagai pendidik lebih menuntun peserta didik, mengantarkan peserta didik, membimbing peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang keempat yaitu memberikan kebahagiaan kepada peserta didik, yaitu dengan cara memberikan salam dan bahagia kepada peserta didik sebelum memulai dan mengakhiri proses pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas. Yang kelima yaitu memahami karakter peserta didik, mulai dari melakukan observasi, wawancara terhadap rekan sejawat, maupun berkomunikasi kepada orang tua peserta didik. Yang terakhir yaitu memberikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing atau sesuai dengan bakat dan minat peserta didik tersebut. Yang dapat segera saya terapkan dalam proses pembelajaran mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa akan menjadi sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan dari objek pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu mengenal berbagai karakter peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat yaitu menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad ke-21. Oleh karena itu, dalam koneksi antar materi modul 1.1 ini, bahwasannya pemikiran Ki Hajar Dewantara, dia lebih menekankan filosofi pendidikan, di mana pendidikan itu
berbeda daripada pengajaran. Pengajaran merupakan salah satu proses dari pendidikan. Yang kedua yaitu peserta didik itu adalah sebagai subjeknya, bukan objeknya. Kemudian lebih menekankan pada proses menuntun daripada menuntut peserta didik. Yang keempat yaitu pendidik lebih menekankan pada perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Yang terakhir yaitu lebih menekankan pada budi pekerti dari peserta didik tersebut. Itulah hasil pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.